Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Saleh. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Kaum Tsamud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Ad yang telah habis binasa disapu angin taufan yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud. Nabi Saleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh sendiri masih ada hubungan saudara dengan Tsamud, sama-sama keturunan Sem bin Nuh. Adapun silsilah Nabi Saleh bin Abid bin Asif bin Masyih bin Abid bin Hadzir bin Tsamud bin Nabi Saleh bin Arfahsyad bin Sem bin Nuh. Sedangkan silsilah Tsamud bin Ed bin Irmi bin Nabi Saleh bin Arfahsyad bin Sem bin Nuh. Jadi, Tsamud adalah keturunan Ed. Tsamud ini kemudian beranak pinak, bercucu banyak sehingga terbentuklah suatu kaum atau suku yang disebut kaum Tsamud. Sedangkan, Nabi Saleh adalah anak dari Abid, keturunan Tsamud. Kaum Tsamud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan beternak. Dengan keahlian itu, mereka hidup makmur di Al-Hijr. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik yang tangguh. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan indah. Mereka membangun gedung-gedung tinggi. Mereka juga membuat rumah-rumah di tebing-tebing gunung yang dilubangi dan dipahat. Namun, kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Berhala yang mereka buat sendirilah yang mereka jadikan Tuhan. Hukum yang berlaku pun hukum rimba. Hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan. Gaya hidup mereka menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Orang-orang kaya hidup berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain. Perampokan terjadi di sana-sini. Penganiayaan dan perbuatan zalim dapat dijumpai setiap hari. Orang yang lemah menjadi budak dan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian, Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh berkata, "Wahai saudaraku, kaum Tsamud, kebiasaanmu menyembah berhala itu sangat keliru. Sesungguhnya, Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah." "Hai Saleh, siapakah Allah itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah tempat meminta ampunan, tempat memohon pertolongan dari kesulitan," kata Nabi Saleh menjelaskan. "Coba tunjukkan di mana Tuhanmu itu. Bagaimana wujudnya, apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami?" "Masya Allah, kalian sungguh keterlaluan. Kalian tidak akan mampu melihat wujud Allah," jawab Nabi Saleh. "Pembual! Omong kosong kau, hai Saleh. Aku tidak mempercaya omonganmu sedikit pun sebelum kau menunjukkan bukti mukjizatmu kepada kami. Tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai Nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan mempercayai dan mengikutimu," kata orang-orang Tsamud. Dialog ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Hud 61-62. Kaum Tsamud tidak menghiraukan perkataan Nabi Saleh. Mereka bahkan menganggap Nabi Saleh gila, terkena sihir atau kerasukan setan sehingga omongannya ngawur. Mereka hanya akan percaya bila Nabi Saleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka, Nabi Saleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah Nabi Saleh melakukannya, muncullah unta yang gemuk, besar, dan bagus. Tentu saja, kandungan susunya banyak. Orang-orang Tsamud terperanjat semuanya. Saking herannya, mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Saleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah, dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya," kata Nabi Saleh menerangkan. Kisah tentang unta ajaib ini ada di dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara 15-159. Sejak awal, Nabi Saleh telah memperingatkan kaum Tsamud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Sebab, unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah.
Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Sejak itulah, sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari, orang-orang antre untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerahnya. Dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena mereka bisa mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sejak lama tidak menyukai Nabi Saleh. Pada suatu malam, mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta itu dibiarkan terus hidup, akan semakin banyak orang yang beriman dan mengikuti Nabi Saleh. Akhirnya, para pemimpin orang-orang kafir sepakat untuk melenyapkan unta Nabi Saleh. Kemudian, mereka menunjuk seorang pemuda berbadan kekar untuk melaksanakan tugas itu. Keesokan harinya, tatkala matahari muncul di ufuk timur, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di telaga sebagaimana biasanya. Setelah itu, para penduduk menyambut kedatangan unta. Lalu, mereka memerah susunya secara bergiliran. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hati. Diam-diam, seorang pemuda kafir sedang menanti saat yang tepat untuk membunuh unta itu. Ketika orang-orang sudah meninggalkan unta itu, si pemuda pun membunuhnya. Setelah mengetahui untanya disembelih, Nabi Saleh marah bukan main. Ia segera menuju telaga. Sesampainya di sana, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh unta itu berkata, "Akibat untamu itu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya. Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu. Apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah," kata Nabi Saleh. "Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan. Kami ingin tahu dan merasakan, tantang mereka." Setelah tantangan kaum Samud itu, Nabi Saleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Hud ayat 65, mereka membunuh unta itu. Maka berkatalah Nabi Saleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama setelah pembunuhan unta, masih terasa biasa-biasa saja. Hari kedua pun sama. Akhirnya, pada hari ketiga, janji Allah datang. Langit menjadi gelap. Orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Saleh dan pengikutnya, orang-orang beriman sudah pergi menyelamatkan diri. Petir pun menyambar orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 44. Mereka juga diguncang gempa. Mereka pun mati di dalam rumah mereka. Allah berfirman, karena itu mereka ditimpa gempa. Karena itu, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-Ra'af ayat 78. Demikianlah Allah telah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu. Dengan izin Allah berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kaum Samud habis binasa, ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Sekian dulu kisah tentang Nabi Saleh ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.